Dulu SMP di? SMP Negeri 2 Prinsip, Pak. SMP Negeri 2 Iya. Prinsip. Tahun 1991 Dari 91 sampai dengan 93. sampai 93. Iya. Jadi di tahun itu memang sulit ya mencari uang. Karena kan itu sudah sudah sampai mau nanti di tahun 98 99 krisis moneter. Iya. Nah, itu 92 91 ya, 92 Iya. sudah membeca. Jadi dulu motivasi membeca adalah satu untuk membantu orang tua. Iya. Kedua untuk biaya sekolah. Iya. Lantas selain itu, selain membeca, ini pada saat Eko official kecil kan gitu bicara. Waktu pagi membeca atau setelah pulang sekolah? Kita baca itu setelah pulang sekolah. Karena kita pagi itu di SMP 2 itu saya kelas 1 itu kena masuk pagi. Jadi pulang sekolah baru kita mulai ini Membeca. mulai beca. Di kelas 1 itu mulai awal-awal belum berani keluar sampai terlalu lama, paling hanya beberapa kali udah pulang. Karena udah siang sih, udah nggak ada orang. Tapi di kelas 2 itu karena masuk siang, pagi itu full Pak kita beca. Pagi membeca. Iya, dari jam 6 sampai dengan jam 10 siang kita beca. Untuk Bapak sendiri, Bapak pada saat memang pekerjaan utamanya membeca atau ada kerjaan lain? Kebetulan orang tua saya emang beca, tapi punya kadang kalau pas disuruh orang tuh kerja bangunan Pak, tukang bangunan. Kuli bangunan. Kuli bangunan. Berarti kalau pas misalkan pasar sudah tutup, maka nguli. Kuli. Dan Pak Eko ikut nguli bantu Bapak juga nggak? Kalau pas zaman itu pernah ada kata makomonya, ada kata sepi, ya kita pernah bantu jadi kuli bangunannya Pak. Jadi Ngaduk semennya. keneknya. Keneknya. Oh. Dulu kenek digaji berapa Pak? Zaman segitu tuh kayak setengah hari paling dikasih 5.000. Karena cuma bantu orang tua, nggak dibayar langsung. Jadi buat kaum milenial ya harus banyak belajar dari Pak Eko. Kalian SMP dikasih duit 2.000 mana mau Pak sekarang Pak? Ini Gisel kelas berapa? Gisel? Kelas 2. Kelas 2. Kalau Sangu berapa? Berapa kasih sangunya? 5.000. Saya dulu ya. Dulu saya juga sekolah SD Pak. Saya SD dulu nggak langsung pernah SD saya. Kayak gitu. SD saya dulu di jajan dikasih uang jajan itu 200 perak Pak. Udah dapat opak, dapat es. Gitu. Anak-anak sekarang mana mau? Apalagi yang sudah masuk bangku kuliah. Jajan 10.000 itu selesai untuk satu kali makan aja. Nah kita harus banyak belajar bahwasanya kalau mau pintar jangan banyak jajan. Itu kalimat yang bisa kita ambil. Jadi Pak Eko pagi membeca, siang sekolah. Itu kayak mana rasanya di dalam kelas Pak? Apa Bapak di dalam kelas tidur atau seperti apa? Ya alhamdulillah karena sudah terbiasa, kita sudah berkeringat ya sementara selama saya sekolah ya belum pernah saya tidur di kelas Pak. Tidur di kantin pernah Pak? Nah, kebetulan belum pernah. Jadi biar cair obrolannya ya. Karena kan ketika kita berangkat dari jam 6, kalau pas masuk pagi, masuk siang itu pulang jam 10, 2 jam kesempatan tuh istirahat di rumah. Nah, setengah 1 baru kita berangkat sekolah. Jadi kita kayaknya di sekolah itu ya maklumnya nggak pernah ada masalah. Dan berprestasi nggak Pak dia? boleh ditanyakan Pak di CB2 Pak. Kalau masalah nilai-nilai, rapot saya masih ada ya kan masalahnya? Masih ada semua. Nanti di akhir sesi kita syuting bagian rapotnya. Bener nggak nih anak? Kayaknya- Sudah beca, kayaknya sih nggak berprestasi. Gitu loh. Karena sudah capek gimana mau mikir Pak, kira-kira gitu. Anak sekarang kan capek sedikit ngeluh gitu. Apalagi kalau zaman dulu saya percaya lah kan gitu. Katanya bisa berprestasi atau tidak ke sana. 16 tahun. Iya, 16 tahun. 16 tahun membeca. Berarti SMP, SMA? SMA sampai kuliah pun saya masih baca Pak. SMA masih dulu ya? Iya, sampai saat kuliah itu hampir Semester 3. semester 3 saya masih baca. Semester 3? Iya. Masih beca? Masih baca. Jadi- Padahal di tahun 99 2000 itu makomonya saya pun sudah sempat pernah jadi guru Pak. Sempat guru dan membeca? Iya. Baca juga Hmm. di STM Negeri Sadu Gading sempat jadi guru dari tahun 2000 sampai 2001. Ya sempat baca pagi masuk sekolah, Kuliah sore. sore kuliah sore. Aku Jadi baca. yang menjembatani awal nih SMP, SMA, kuliah. Kuliah. Ada nggak sih Pak timbul bahasa malu? Wah malu nih, saya sudah bujang, harusnya sudah punya pacar, harusnya sudah mulai ya stylish ya, kayak gitu. Karena anak-anak zaman sekarang itu kalau nggak naik motor aja nggak keren. Nah gitu. Jadi kan ada yang mendasari lebih dalam lagi bukan karena tuntutan ekonomi sebenarnya. Ada yang lain yang akan dicapai di situ. Nah kita buka nih di channel YouTube-nya Eko Official dan Suka-Suka Podcast. Ya alhamdulillah selama saya baca saya nggak pernah namanya malu Pak. Nggak pernah namanya saya malu. Karena prinsip saya kalau kita malu kita nggak akan makan. Kalau kita malu kita tidak akan mencapai tujuan. Jadi
selama kita kerja beca, pagi berangkat ke sekolah ataupun berangkat ke kuliah, ini saya jadi nyatanya guru nerima saya dengan apa adanya, pembelajaran saya diterima, hasil pun memuaskan, jadi saya nggak pernah merasa malu. Pernah Karena- diolok-olok nggak Pak? Pernah Pak, ada Dibully. teman dibully teman-teman pernah. Ketika saya becak sore, ini cerita kecil Pak ya, maaf bukan sekedar hanya mengkes kembali. Teman-teman ngumpul di suatu gardu itu. Ketika kita pulang becak, intinya kita ingin mendekati, ingin ngobrol bareng. Teman-teman bubar Pak, nggak mau dekat dengan saya. Katanya tukang becak nggak kelas kami untuk bermain di sini. Ya sudah kalau memang gitu, ini ya. Tapi saya nggak pernah merasa dendam dengan mereka dan semuanya. Ya saya menikmati itu. Yang penting saya bisa kuliah, saya bisa punya penghasilan, walaupun tidak merepotkan orang tua. Prinsipnya dulu seperti itu. Ya alhamdulillah terbukti. Yang dulunya mereka bukan tukang becak, sekarang tukang becak Pak. Jadi maksudnya Teman-teman dulu yang dulu nggak becak, nggak malah becak, sekarang sekarang becak. becak. Nah, Alhamdulillah sekarang saya udah nggak ngebeca, nggak becak, dia yang ngebeca. saya becak kan gitu. Allah itu memang maha adil. Ya. Roda berputar. Nah, roda itu berputar, roda itu bulat kan Iya. ya. Kadang ada di atas, kadang di bawah. Tapi kayak saya ini masih di bawah terus Pak, karena rodanya belum putar. Kira-kira gitu. Ya buktinya loh, AEK Official, saya sudah lama bikin video dan download di YouTube. AEK Official muncul dan bisa menggoncang sepertiga belahan screen saya. Viewernya banyak. Ya walaupun ya videonya hanya durasinya 2 menit. Tapi 2 menit itu berarti buat kawan-kawan. Dan komentar-komentarnya positif. Sehingganya saya juga sempat nonton, kan gitu, sempat nonton dan coba lihat sih komentarnya bagus-bagus. Ayo dong kita bikin part 2, part 3. Makanya hari ini kita kolaborasi. Lanjut ke tukang beca. Ini saya agak tertarik ya dengan cerita tukang beca. Di mana sebenarnya kunci suksesnya? Nanti kita gali-gali lagi. Jadi banyak kawan sebenarnya yang tidak mau mendekat Pak. Dari tetangga-tetangga. Ada nggak? Walah, misalkan gini kan, nyinyir ya, kalau tetangga itu kan biasanya identik dengan nyinyir ya. Nyinyir itu nanti disensor karena bahasanya melanggar ya. Jadi nyinyir itu gini, ih ganteng-ganteng kok ngebecak, apa nggak malu? Nah, terus kalau punya pacar gimana ya kalau punya pacar tukang becak? Ada nggak bahasa-bahasa gitu? Kalau dulu bahasanya nggak begitu Pak, nggak ganteng. Loh. Saya jangan bilang ganteng. Oh, ganteng kan ya? Ganteng ya? Oh, Kalau ganteng. iya anggap kayak lontong ya? Kalau ganteng jauh dari ranah orang mungkin Pak. Nah, karena sifatnya kalau ganteng kan tapi itulah Pak ya. Iya. Tergantung Tergantung orang yang lihat ya, dari mana gitu ya. Soalnya kalau dikatakan ganteng kan belum pernah dia manggil ganteng pada dulu Pak. Ya baru istri saya jawab itu. Baru istri saya. Iya, kebetulan mau dia Delalah kok mau? Wah itu. Bahasanya delalah ya Pak. Yang kejebak saya tadi saya juga kurang paham waktu itu Pak. Ya coba nanti kita kupas nih ya hari ini. Ayo coba. Gimana? Dulu itu banyak orang berbicara bukan masalah gantengnya. Anak seorang tukang cuci mau becak kok sambil sekolah sampai STM. Aku masih STM itu. Berdalam biaya banyak. Emang mampu? Nah, saya hanya menjawab ya insya Allah Bude kalau memang Tuhan memberikan izin ya saya mampu. Saya dengan bekerja becak ya untuk biaya sekolah STM ya mampu. Tapi alhamdulillah terbukti saya bisa sampai waktu itu sampai S1. Dia menyatakan lagi anak tukang cuci, tukang becak ngapain kuliah apa kebayar? Saya buktikan Pak. Saya sampai selesai sampai sekolah S2 lagi. Nah, setelah S2 saya belum ketemu orangnya Pak. Sekarang saya sudah selesai S3. Alhamdulillah ya Pak. Jadi kalau ketemu pengen ngomong, nih saya udah S3 gitu. Enggak, coba gimana kabarnya Bude sehat? Nah. Nah, kalau sakit dia berobat niatnya mau seperti itu. Oh. Sedikit tapi nyengat. Jadi gini. Tadi kita ngangkat seorang bapak, seorang tukang becak, ibu tukang cuci. Ya, jadi dulu kerja di laundry Ibu. Bukan di laundry Pak. Oh, dulu nggak ada ya laundry. Oh, ya, sorry. Dulu nggak ada laundry ya? Nggak ada Pak. Asisten rumah tangga. Iya. ART. ART. Nyuci rumah ke rumah dari rumah ke rumah. Nyuci dari rumah ke Ya, rumah. saya kalau nemenin bawa satu bakul, setelah dicuci, setelah digosok, saya suruh nganterin kembali. Tapi enak Pak, zaman dulu kalau pas walaupun saya udah besar di SMA, saya nggak suruh nganterin, mesti dikasih makan sama tuan rumah Pak. Jadi kan, ayo makan dulu. Wah senang nggak suruh makan, udah berat-berat, turun makan. Nah, Sambil pulang bawa yang kotor lagi. jadi dikasih makan pun senang sebenarnya. Zaman segitu Pak, kasih makan udah senang banget Pak. Udah senang ya. Jadi gini Pak, kenapa harus becak? Itu pertanyaan mendasar. Kan ada pekerjaan yang lain, nggak harus becak. Bisa juga ya misalkan kuli bangunan atau yang lebih keren lagi deh,
jadi tukang sumur bor kan bisa. Kenapa harus beca? Apa karena mencontoh bapak, oh lumayan nih nggak beca gitu? Bukan masalah kenapa nggak bisa dengan yang lain, Pak. Kalau ngebeca itu maksudnya kita hanya modal tenaga, Pak. Ketika kita bisa tenaga kuat, ya sampai jam berapapun maksudnya masih bisa bekerja. Tapi kalau dengan kerja tenaga sumur bor, kita harus punya skill kemampuan yang berbeda. Contoh kan gitu. Jadi sumur bor, kemampuan yang berbeda. Kira-kira bagaimana nih di sini ada air apa enggak, itu kan harus bisa prinsip itu. Tapi kalau bisa kerja yang lain, misalnya kayak kerja sebagai kuli bangunan, pernah Pak saya lakukan juga, pernah pas kebetulan sepi ya pernah, cuma kebetulan dari segi penghasilan enak becaknya zaman segitu Pak. Contoh misalnya kecil aja, dari pasar terminal ke pasar Kulon zaman segitu 300 perak Pak, bawaannya banyak, tapi senang bolak-balik semakin lama semakin besar dapatnya. Karena dulu juga transportasi masih belum jarang, ya. Masih belum banyak seperti ini sih. Ya, kalau sekarang mungkin becak ya sangat-sangat. Ya sekarang kan beca juga udah canggih, kan beca juga udah pakai mesin motor. Kalau dulu masih di goes di kayu. Iya di goes Pak, di kayu. Makanya dulu tenaganya jarang sakit saya Pak, karena badannya langsing. Kalau sekarang nggak beca tambah agak kurang sehat itu Pak. Nah berarti memang harus melanjutkan becanya enggak juga. Wah. Jadi begini, di tahun 91 berarti memang asli kelahiran Prinsip. Saya asli kelahiran Prinsip Pak. Jadi motivasi untuk sekolah ini masuk ke dunia pendidikan ya. Motivasi untuk sekolah itu bukan berarti hanya untuk sebagai pecut kita, karena kita sering bahasanya sering dicemooh orang. Artinya apa yang mau dituju dari background yang seorang tukang beca ini sampai lulus S3. Kira-kira apakah satu untuk memperbaiki pola secara ekonomi atau seperti apa? Nah itu coba dijelaskan ke kawan-kawan supaya kawan-kawan termotivasi. Kawan-kawan yang masih kuliah, masih di bangku sekolah bisa dengar masukan ini, informasi. Motivasi saya sekolah itu Pak, satu untuk diri saya sendiri Pak. Kebetulan saya ingin merubah mindset sudut pandang orang, bahwa anak seorang tukang beca bisa berkarya. Yang kedua, saya ingin melihat menyampaikan kepada saudara-saudara saya. Kebetulan Pak, saudara saya itu kalau suruh sekolah sulit Pak, karena terbentur biaya. Di situ saya gambarkan kenapa kamu nggak mau sambil usaha. Saya pun dulu sambil bekerja bisa, walaupun pekerjaan saya mungkin tidak sebagus yang saat ini ada. Nyatanya bisa sekolah sampai dengan selesai, kan seperti itu. Yang ketiga, saya punya harapan ketika saya selesai jadi seorang dokter, saya ingin punya kampus sendiri Pak. Pengen punya kampus sendiri. Jadi punya sekolah Iya, sendiri. punya sekolah sendiri itu harapan saya terbesar. Karena apa? Saya berpikir banyak saudara-saudara kita yang di belakang sana untuk sekolah merasa keberatan. Bagaimana kita bisa menciptakan kampus itu yang memudahkan atau memberi keringan pada calon-calon mahasiswa. Jadi memang nanti bikin kampus desainnya adalah mahasiswa-mahasiswa yang mampu kita tampung, Kita tampung. bisa sekolah di sekolah Pak Eko. Insya Allah bisa Pak, karena banyak dana dari pemerintah yang belum tercover. Nah kita carikan nanti dari situ Pak. Jadi supaya untuk menyetarakan bahwasanya memang dengan asumsi orang kuliah itu mahal. Ya. Tapi hari ini mau kita jawab bahwasanya sebenarnya kuliah itu nggak mahal, tergantung niatnya mau Ya, sekolah atau betul, Pak. tidak. Ya. Kira-kira begitu. Setelah lulus S3, nanti kita baru tanya ke Ibu. Setelah lulus S3, apa yang Bapak lakukan? Program pertama saat ini kita berpikir dan untuk merencanakan file yang pernah saya sampaikan tadi, bagaimana mendesain bisa bikin sekolah sendiri. Sekolah ini kita harus kaji, dan kira-kira teman-teman yang bisa bergabung dengan kita ajak. Nah, setelah itu baru kita akan buktikan bahwa anak seorang tukang beca bisa selesai sekolah ini, bisa punya sekolah juga, dan bisa memfasilitasi untuk semua teman-teman yang mau sekolah. Jadi bagi teman-teman yang nggak sekolah, merasa dia tidak ada biaya, yang penting ada keniatan dulu. Niat, ayo sekolah, masuk, kita berjuang sama-sama. Seperti itu. Gitu. Jadi setelah lulus S3 memang programnya ke depan mungkin akan terjun langsung ke bawah. Artinya program itu akan ditularkan ke bawah. Untuk katanya tadi pernah juga jadi penjaga malam. Pernah. Saya dengar-dengar pernah juga jadi tukang sapu gereja. Pernah Pak, betul itu Pak. Nah, jangan-jangan kayak suksesnya ini gara-gara nyapu gereja nih. Ada misi lain kan gitu. Artinya dulu katanya pernah jadi tukang sapu gereja. Setelah itu pernah jaga malam. Pernah. Jaga malam di kampus.
Nah ini yang coba saya analogikan, saya coba terangkan dengan kawan-kawan. Kadang-kadang berawal dari satpam bisa jadi pegawai bank. Iya. Tapi ada yang bertentangan selamanya kalau jadi satpam di rumah sakit nggak mungkin jadi dokter. Nah ini buktinya jaga malam sekarang jadi lulus S3, gimana? Kita kerja di jaga malam itu kebetulan ya di kampus kami sendiri, Pak. Di kampus pada tahun 2000. 99 ya. 99 kita masuk di situ dari penjaga malam. Kebetulan waktu itu kita ada bukaan informasi dari Bapak Dr. Sdari Marif. Di kampus butuh penjaga malam. Kita masuk daftar seleksi dengan beberapa teman. Alhamdulillah saya masuk, Pak. Masuk di kampus. Setelah masuk di kampus jaga malam, saya sering bertemu dengan Bapak Haji Wahid Rasid. Dia itu motivator saya, dia memotivasi saya sehingga saya bisa sampai di sini, Pak. Dia pernah menyampaikan, walaupun kamu penjaga malam, tapi tidak langsung putus asa, kamu tetap sekolah dan kuliah ini selesaikan, nanti bisa pindah ke dalam. Bahasa mereka seperti itu. Pindah ke dalam apa nih? Kantornya pindah di dalam apa Bapak naik pangkat gitu? Maksudnya bukan di dalam. Nanti kalau ada kesempatan lagi yang buka bagian lain, tapi daftar lagi. Itu. Akhirnya di tahun 2001 itu bukalah sebagai staf humas. Kata Pak Wahid, ayo daftar lagi di situ. Alhamdulillah, Pak, dengan beberapa teman saya masuk lagi di humas. Akhirnya jadi satpam, pindah jadi staf humas. Di tahun berikutnya lagi, setahun kemudian di tahun 2003 awal di Januari itu bukan staf bagian administrasi umum. Buka, kita ikut lagi, Pak. Alhamdulillah masuk lagi. Yang entah itu rezeki atau mungkin sudah diatur atau mungkin entah rezeki saya, ya udah masuk terus. Nah, dimulai dari 21 itulah mulai kita berkiprah di kantor Sekolah Tinggi Perguruan Pendidikan Muhammadiyah Rasulullah di STKIP zaman itu. Setelah di situ kita diberi kepercayaan lagi, yaitu udah mulai dari situ sudah nggak ada pendaftaran, hanya rolling tempat. Saya pernah menduduki suatu kedudukan tertinggi di kampus waktu itu, pernah jadi kepala kepegawaian pernah. Kepala Biro Umum pernah, Kepala Humas terakhir kemarin waktu di tahun 2019 pernah selama 2 tahun di Kepala Humas itu. Alhamdulillah dengan di Humas kita mulai dikenal orang, mulai banyak teman-teman di situ. Setelah itu langsung itu STKIP itu mulai ada perencanaan untuk penggabungan, bergabung dari beberapa institusi dari ekonomi dan kesehatan, bergabunglah di sini jadi satu, dilebur pada 29 Juli 2019 bergabung jadi satu di situ. Saya kemudian diangkat dan dipindahkan jadi kepala biro umum. Mantap. Karirnya terus meningkat. Ya alhamdulillah berkat doa dari semua teman dan saudara semua, saya terus ada di situ. Kepala biro umum dari tahun 2019 sampai dengan 2021. Jadi sekarang menjabat di bagian kemahasiswaan. Ya. Jadi buat para kawan-kawan yang nonton video yang mau daftar kuliah di Universitas Muhammadiyah Pringsewu, bisa langsung hubungi A Eko Official, bisa komen di kolom komentarnya yang mau kuliah, Pak saya mau kuliah, nanti bisa langsung direspon di situ, atau nanti ada nomor kontak handphonenya yang kita sertakan di dalam deskripsi ya. Oke. Tukang sapu, beca, nyapu ya, jaga malam nih, Bapak ini punya ilmu membelah diri atau gimana kan gitu. Seolah-olah tidak ada waktu untuk istirahat. Tukang sapu gereja, gimana ceritanya? Kalau sejarah tukang sapu gereja itu kita mulai di tahun 2000-an. Tahun 2000. Berbarengan pokoknya dengan kuliah, dengan kerja yang lain, pokoknya kita bagi-bagi waktu. Waktu itu ada seorang pendeta di HKBP mencari siapa yang mau kerja jadi tukang sapu. Saya daftar Pak waktu itu. Daftar, saya tanya kerjanya hari apa aja dan harus bagaimana apa yang saya kerjakan. Oh kerjanya ternyata tidak terlalu merepotkan, hanya malam minggu dan minggu pagi. Karena di malam minggu untuk muda-mudinya, minggu paginya untuk orang dewasa yang melakukan, kalau kayak kita sholatan lah, pengajian, mungkin bahasa mereka seperti itu. Zaman segitu Pak, dikasih gaji 50.000 tahun 2000 udah senang banget Pak. Kerjanya 2 kali, malam Sabtu dan malam minggu dan hari Minggu pagi selama 1 bulan. Jadi hanya 8 kali, dikasih 50.000.
50.000. Tapi saya sangat bersyukur dan suka, saya nikmati pekerjaan itu karena di situ banyak masukan dari beberapa teman, banyak masukan dari seorang pendeta, dia sering memotivasi saya. Yang mereka pernah tanyakan, kamu kok nggak malu kerja di gereja, sedangkan kamu calon sarjana? Saya jawab, saya tidak pernah malu. Yang kita butuhkan sini bukan masalah malunya, tapi kebutuhan finansialnya. Saya bisa punya uang, bisa membayar kuliah. Dan dari situlah mereka menyemangatikan, ayo kalau memang kamu benar-benar nggak malu, kerjalah di sini sama-sama dengan kita. Ya alhamdulillah sampai dengan 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 ya, menjelang saya sudah sekolah selesai di S1 itu, baru saya pamitan karena kebetulan waktu mulai tidak terbagi lagi, Pak. Artinya segala sesuatu yang bisa dikerjakan dikerjakan. Iya. Dari mulai beca, nyapu, jaga malam, terus terus meningkat. Artinya memang kita harus ya jangan mengenal lelah. iya. Kalau mengenal lelah dan malu, selesai urusan itu. Makanya banyak hal yang dapat kita pelajari dari situ. Jadi pesan-pesan untuk kaum muda, kaum pelajar, dan mungkin yang nonton video ini, kira-kira bahasanya seperti apa? Pesan-pesannya untuk itu. Saya punya pesan pertama buat anak saya sendiri, namun pada umumnya buat teman-teman yang lain yang ada di bawah sana yang benar-benar mau memperjuangkan diri. Yang perlu digarisbawahi adalah hidup adalah perjuangan. Hidup itu perjuangan. Ya. Karena yang bisa memperjuangkan hidup kita adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita melihat perjuangan kita supaya bisa dilihat oleh orang lain. Jadi jangan pernah lelah, jangan pernah putus asa, perjuangkan hidup kita. Karena hidup dia tidak ada yang bisa memperjuangkan kecuali kita, Pak. Jadi nggak ada ya yang bisa merubah hidup. Rezeki kita itu kalau nggak kita sendiri ya. Kita sendiri harus merubahnya. Kita punya rencana apapun, kita harus tertata, punya mindsetnya harus apa? Oh saya ingin beli ini, tapi nggak ada. Gimana caranya kita ya bekerja dulu, kumpulkan dulu, baru bisa untuk mencukupi itu semua. Semua. Oke, nanti kita langsung pindah. Kita mau nanya-nanya nih tentang ibu ya. Artinya kok bisa? Apa nggak ada laki-laki lain? Bukan menyinggung loh ini gitu ya. Apa nggak ada laki-laki lain? Kenapa harus tukang beca ini? Tapi sekarang dokter kan gitu. Mungkin nanti kita akan tanya-tanya ya Pak ya. Artinya nanya-nanya itu konsepnya adalah kita coba untuk mengulik. Sebenarnya ada motif apa? Motif terselubung apakah? Kan gitu. Atau memang sudah bisa melihat masa depan ini kita tahu. Kan kira-kira begitu.